ini harus pakai hard copy juga? Iya ternyata. Nyari jurnal tuh saya masih bingung sebenarnya. Cuma Google Scholar biasanya, Mas. Carinya gimana, Mas? Di Sinta. Kamu tinggal cari aja di Google-nya sih. Nanti kan kelihatan tuh website yang website jurnal yang baik. Saya tak ngajar dulu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutin materi untuk yang pertemuan ke-7 sebelum UTS. Pertemuan ke-7 sebelum UTS itu kita sebentar saya buka dulu. Gimana sih? Harusnya jadi pertemuan ke berapa ya? Jadi 6 ya. Kita itu terakhir kemarin apa ya? Working capital land ya, oke. Terus ini kenapa kok masih banyak yang masuk? Saya jadiin salah satu kalian co-host ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke arus kas. Kita akan belajar tentang NPV dan payback period sama discounted value, terus kegunaannya itu apa. Dan biasanya secara sederhana sih sebenarnya payback period ini sama discounted cash flow, biasanya discounted payback period, itu digunakan untuk menilai apakah sebuah investasi itu layak untuk kalian terima atau tidak, kurang lebih kayak gitu. Mereka menggunakan ya rumusnya sebenarnya rumus net present value yang sudah dijelaskan sebelumnya, cuman ini adalah pendalaman tentang net present value dan other investment criteria. Jadi jika saja kalian itu menginvestasikan duit kalian ke dalam suatu investasi dengan hitung-hitungan menggunakan NPV dan yang lain, apakah teman-teman itu akan sebentar pakai galeri supaya kalian bisa terlihat semua. Ini banyak sekali yang offline. Oke. Nah, key konsep mana ya? Oke. Jadi hari ini harapannya teman-teman tuh bisa belajar menghitung gitu ya, tahu caranya menghitung payback period dan discounted payback period. Kemudian rate of return, IRR, internal rate of returns. Sama ngitung NPV. Kalau itu kan sebenarnya sudah kemarin ya, sedikit disinggung ya untuk pertemuan yang sebelumnya tentang NPV-nya. Nah, sekarang yang akan dipelajari di chapter 9 itu adalah tentang konsepnya empat konsep ini. Intinya kalian bisa menghitung payback period, discounted payback period, sama NPV serta internal rate of return dan memahami apa sih sebenarnya payback period itu gitu ya. Gampangannya sebenarnya kayak gini kalau mau mudah gitu ya. Kita semua teman-teman investor itu bagaimanapun ketika menginvestasikan duitnya, mereka itu perlu tahu gitu ya, bahwa duit itu akan menjadi seberapa banyak atau kapan akan kembali duit itu. Dan ketika duit itu kembali,
sebenarnya NPV atau net present value duit itu di saat kembali gitu, ketika di present value kan ke saat ini itu sama dengan duit berapa gampangnya ini. Misalkan si Kaif di si Minerva apa Kaif nih panggilannya Mbak? Siapa? Kaif ya. Kaif misalkan investasi 1 miliar, terus kemudian dihitung nih sama orang-orang ya sama timnya bahwa payback periodnya nanti setiap bulan atau setiap tahun itu dapatnya 120. Hitung di setiap bulannya atau setiap tahunnya. Nah pertanyaannya adalah, oh iya tahun pertama di akhir itu aku akan dapat 120. Terus kalau di NPV kan itu 120 itu kalau duit sekarang tuh sebenarnya berapa gitu kan. 120.000 itu 120 juta itu sebenarnya kalau diduitin ke sekarang itu sama dengan nilainya di net present value kan itu nilainya seberapa besar sih gitu. Atau yang lebih mudah gitu ya bahasanya itu adalah misalkan kalian investasi 1 miliar telur gitu. Enggak. Tetap 1 M itu kalau sekarang seperti yang selalu saya jelasin dapatnya 1 miliar itu dapatnya 10.000 telur. Nanti kamu akan dapat 100 kalau misalkan dia coba mana nih caranya nih nulis ya. Annotation. Nah, jadi kalau misalkan saat ini itu kita investasi 1 M, besar sekali. Mana caranya? Sebentar, saya pakai tablet soalnya. Enggak enak ternyata, saya ganti dulu ya. Sudah. Oh iya teman-teman saya lupa. Ini nanti kita akan setelah 40 menit itu mati, mungkin setengah jam lagi mati karena saya belum memperpanjang Zoom saya. Baru tadi saya lupa dan belum perpanjang. Jadi nanti kemudian akan balik lagi ya. Saya lanjutkan aja dulu ya. Jadi kita akan belajar tentang NPV, payback rule, terus kemudian discounted payback dan lain-lainnya sama profitability index. Ini panjang banget sebenarnya. Jadi saya akan masuk agak lebih cepat gitu ya, dan tidak akan kemungkinan besar sih nggak akan mengcover semuanya. Yang pasti karena kemudian NPV, IRR sama PB gitu ya, payback period itu digunakan untuk sebuah kriteria investasi itu, maka kita perlu tahu sebenarnya investasi yang baik atau kriteria decisions ya, keputusan yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah sebenarnya dalam konteks kapital gitu, kalau kita kan sebagai anak
kapitalis ya, bukan kapital. Sebagai anak yang masih ya awal-awal lah untuk investasi, yang dipikir itu adalah gini kan, sederhananya kalau kita investasi. Bahwasanya kamu itu, saya ngasih duit 2 juta gitu ya. Terus kemudian oke, kamu tak balikin 3 juta. Kan sering kayak gitu. Oh ya udah wes aku untung. Kan sering kayak gitu ya kalau kita ya sederhananya kalau investasi, dan saya pun juga melakukan itu. Kapan hari saya dapat kita investasi itu 3 juta salah satu teman saya, dan setelah 1,5 tahun total yang kita dapetin itu sama baliknya duit itu 4,5 juta, berarti 50% gitu ya. Nah, bagi kita itu kan sudah untung, ya kan? Bagi kita itu sudah untung, dan menurut kita ya itu sudah oke lah gitu ya, dapatnya 50% dalam waktu 1,5 tahun. Tapi mungkin ketika kita NPV-kan semua itu, jangan-jangan karena saya nggak hitung juga sih, NPV 1,5 tahun yang lalu itu, kalau duit saya 3 juta, saya itu akan dapat misalkan 3 juta gitu ya, besar sekali di sini. Clear. Terlalu besar. Mungkin kita akan dapat telur 3.000 telur gitu. Ternyata saya dapat duit tuh 4,5 juta in total. Awal 4,5 juta, 1,5 juta pokoknya dapat kita. Kita berpikir gitu. Itu padahal saya kepemilikan hanya 3% tuh. Itu kepemilikan hanya 3% gitu. Dari 100% itu kita dapat investasi, kita dapat bagi hasil itu 3%, karena kita memiliki 3% saham. Nah, kalau secara hitung-hitungan nominal itu kan naik ya, dari 3 juta ke 4,5 juta. Tapi apakah benar ketika kita NPV-kan dengan punya dengan apa istilahnya rate ya, interest rate yang ada saat ini, duit 3 juta itu benar-benar untung? Jangan-jangan nih, gampang. Jangan-jangan duit 3 juta itu pada 2 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu itu saya dapat 3.000 butir telur. Kok ternyata sekarang saya dapat 4,5 juta in total, itu 4,5 juta itu kalau saya belanjakan juga sama, mendapatkannya sebanyak 3.000 telur. Berarti kan saya untung apa enggak untung sebenarnya? Menurut kalian gimana? Halo? Ini ada orang nggak sini? Menurut kalian untung apa nggak untung? Nggak untung juga nggak rugi, Pak. Nggak untung juga nggak rugi. Cuma secara nominal kan kita rasanya itu kan untung kan? Iya kan? Secara nominal tuh rasanya ya kita udah untung aja, udah dapatnya segitu kok gitu. Nah, di investasi itu, ini memang ilmu-ilmu kapitalis sih kayak gini teman-teman, untuk hitung-hitung kayak gini. Tapi ya berguna juga sih untuk memahami, daripada kita hanya benar-benar dapat 3,5 juta, tapi daripada duit itu diem, ya mending jadi 4,5 juta dong gitu. Tapi 4,5 juta itu benar nggak sih kita punya keuntungan? Nah itu kita perlu tahu itu sih, dan keilmuan ilmu keuangan itu salah satunya untuk bisa mengetahui. Nah, sebuah kriteria keputusan yang baik itu kita harus nanya gitu. We need to ask ourselves the following questions gitu. Jadi when evaluating capital budgeting decision rules, apakah does the decision rule adjust for the time value of money? Nanti kalian itu ketika melakukan keputusan, kalian sudah mempertimbangkan time value of money enggak gitu. Kalian juga sudah mempertimbangkan risiko-risiko yang ada apa enggak di situ. Dan kalian punya enggak ketika investasi di situ itu sebuah informasi bahwasanya informasi dalam prospektus gitu ya, atau dalam
informasi yang diberikan oleh perusahaan itu value for the firm-nya ada apa enggak gitu. Value for the firm itu maksudnya kayak gini. Ketika kita misalkan, ini kalau internal gitu ya, investasi sebuah alat yang sangat besar di perusahaan. Oke, ternyata alat itu tidak menghasilkan uang secara langsung gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah alat itu kemudian memberikan value atau nilai tambah di perusahaan. Kayak misalkan nih kalau kita sering melihat di Google gitu ya, ada tempat kerjanya enak, dipersepsikan enak, terus kemudian kita bisa main di situ, selonjoran, berwarna-warni. Teman-teman kalau pernah lihat di Google deh, itu value for the itu kan berinvestasi sebenarnya, investasi atas gedung, investasi atas sarana. Tapi pertanyaannya adalah untung nggak? Kemungkinan enggak. Tapi pertanyaannya dengan kita membuat apa istilahnya, membuat keputusan investasi itu, tentu saja kan bagi orang-orang yang memiliki talent yang sangat baik gitu ya, itu akan lebih senang untuk berada di Google kan daripada di tempat lain, kan kayak gitu Mas. Iya kan? Jadi itu kemudian kita berarti investasi yang kita lakukan itu creating value for the firm. Jadi nilai tambah di perusahaan itu ada. Jadi kalau mau membuat keputusan-keputusan investasi itu juga perlu dipertimbangkan. Mungkin saja itu tidak menghasilkan uang, tapi ada value yang masuk di perusahaan atau di tempat yang kita investasi atau di kita sendiri. Tapi value itu secara tidak langsung kemudian bisa menaikkan omset secara tidak langsung. Jadi bukan benar-benar karena kita beli meja membuat itu keren gitu ya untuk Google-nya. Terus kemudian apa istilahnya, talent itu menjadi lebih senang untuk tetap berada di Google daripada kerja di tempat lain. For your information teman-teman, sekarang itu hampir semua perusahaan, kecuali karena negara anak-anak muda kayak kalian gitu ya. Teman-teman tuh sangat senang sekali pindah-pindah perusahaan, terutama kalau perusahaannya itu memang belum benar-benar enak dan nyaman. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar itu sudah mempersepsikan tempatnya itu enak dan nyaman. Ini juga jadi persoalan. Jadi gitu. Nah, itu kriteria-kriteria yang baik untuk apa ya, yang perlu kalian tanyakan ketika mau mengambil keputusan. Apakah keputusan itu sudah kalian pertimbangkan time value of money-nya? Pertimbangkan resikonya. Jadi resiko itu ada kalau misal apa istilahnya ya. Ini resiko itu sudah kalian pertimbangkan dalam pengambilan keputusan itu. Data pengambilan keputusan itu juga mempertimbangkan value for the firm-nya. Jadi, nah ini adalah contoh yang akan dipakai nanti ke depan, ke belakang di PPT ini. Ketika kita ingin melihat sebuah proyek, ada proyek yang disampaikan kepada kalian, dan dari proyek itu diestimasikan akan mendapatkan uang pada tahun pertama itu duitnya minus, gitu ya. Duitnya minus, terus kemudian tahun pertama, tahun ke-0 gitu ya, duitnya minus, kita investasi 167, terus kemudian ada year 1, di tahun 1 kita akan dapat duit 63.120, terus kemudian year 2 ada 70.800 yang duit akan masuk, pada tahun ketiga itu akan dapat nilai, bukan nilai uang, uang masuk itu sebesar 91.000 dengan net income masing-masing seperti itu. Nah, informasi yang ada di situ pun juga dikatakan bahwasanya nilai buku secara average itu 72.000. Nah, kalian kan dapat informasi ini gitu ya. Berpikir pokoknya dengan project ini aku tuh mau asset of this risk itu, required return for asset of this risk itu adalah 12%. Dengan risikonya yang seperti ini, aku mintanya ROA-nya itu adalah 12%. Itu informasinya. Nah, lalu bagaimana kemudian kita menghitungnya? Nah, ini sebagai pengingat dulu gitu ya, apa sih net present value itu gitu.
Difference, kita harus mempertimbangkan difference between the market value of a project and its cost. Jadi nanti sebuah project pasti ada biaya-biayanya. Nah, biaya mungkin kita akan ngeluarin duit 2 miliar. Cuman nanti market value dari duit 2M itu akan menjadi seberapa besar gitu misalkan. Itu NPV. How much value is created from undertaking an investment? Kurang lebih ketika kalian itu mengambil investasi itu kalian harus tanya ini, seberapa banyak value-nya. Caranya apa? Estimate expected future cash flow. Kurang lebih cash flow yang akan masuk ke kita, diestimasikan seberapa besar duit yang akan diterima gitu ya oleh perusahaan. Cash flow ya, cash flow oleh perusahaan itu yang akan masuk itu seberapa besar. Kemudian di dalam risiko itu tadi kalian estimasi gitu seberapa banyak return-nya, aku mintanya 12%. Maka untuk melihat atau mencari net present value itu, fungsi ketiganya itu adalah lihat present value-nya dari cash flow-nya, kemudian dikurangilah dengan initial investment-nya. Kurangi dengan investasi awalnya. Itu bagaimana cara kalian ngecek net present value dalam sebuah project gitu ya. Nah, ketika kalian menemukan dan menghitung NPV itu, ini adalah decision rule yang perlu teman-teman pahami. Kalau sudah menghitung NPV, kalau NPV-nya positif, logikanya duit kalian itu akan bertambah dong, nilai duit kalian itu bertambah. Maka bisa kalian accept the project gitu ya. Artinya apa? Artinya positif NPV itu ya bisa duit kalian memiliki pertambahan, atau mungkin dengan adanya NPV itu positif, harapannya akan ada nilai tambah ke dalam perusahaan yang eventually pada akhirnya itu kita gitu ya, karena kalian misalkan jauh lebih enak kerja di Google gitu, maka Google menjadi akan lebih profitable seperti yang teman-teman lihat seperti saat ini. Nah ini yang saya sebut bahwasanya ini ilmu kapitalis, karena since our goal is to increase owner wealth, makanya kalau dalam konteks ekonomi Islam gitu ya, kebetulan sama tim saya yang dari ekonomi Islam, itu selalu mereka mengatakan bahwasanya kita berbisnis itu tidak hanya gitu, atau malah mungkin bukan untuk bertujuan di mempertinggi kekayaan ya, wealth, kekayaan pemiliknya gitu. Tapi karena di dalam konteks kapitalisme, memang goal dari memiliki perusahaan itu ya increasing owner wealth ini gitu. Increasing owner wealth. Nah, karena kita ngomong increasing owner wealth, maka NPV itu sebagai ukuran langsung tentang bagaimana sebuah bagaimana sebuah perusahaan itu akan, atau sebuah proyek itu akan memenuhi tujuan dari perusahaan itu. 10 menit lagi ini akan ketutup ya. Ya nanti silakan masuk lagi. Saya belum sempat ini tadi. Belum sempat untuk memperpanjang. Nah, ini NPV dari yang tadi. NPV dari yang tadi 63.120 cash flow-nya gitu kan, 1, itu berapa tahun itu tadi ya? 1, 2, 3 tahun, 4 tahun kan tadi. Jadi caranya NPV-nya itu diceki NPV per tahunannya, NPV tahunnya 12% kan. 12% untuk risk-nya, maka cara ngitungnya seperti ini, kemudian totalnya dikurangi 165.000. 165.000 itu ini kan initial investment, investasi awal yang dibutuhin untuk masuk di project. Ternyata duitnya itu positif. Positif, menjadi 12.627,42. Dengan demikian, maka menurut kalian ini harus di-accept apa enggak? Harusnya di-accept. Karena rule-nya tadi ketika NPV-nya itu menjadi naik, maka positif, maka harusnya dia akan memberikan duit yang lebih besar lagi
dengan cash flow tahun pertama itu 63.120, tahun kedua 78.800, tahun ketiga 91.080, dengan tahun 0 kita butuh duit sebesar 165.000. Setelah dihitung NPV project-nya itu positif. Kalau kalian bisa ngitung itu, maka ya kalian akan memilih bahwasanya NPV project ini lebih baik diterima. Nah, ini cara menghitung project. Tapi kalau kalian yang mana yang mau diterima, maka beberapa project yang diserahkan kepada kalian. Kalau ini kan contohnya baru tadi satu project. Satu project ini diterima apa enggak? Oh, oke, positif. Tapi kalau ada beberapa project, ya maka beberapa project itu dihitung juga dengan cara seperti ini dan dilihat NPV positif yang lebih besar itu yang mana. Itu caranya. Ini tadi udah ya. Ini kalau di spreadsheet kan sudah ya kemarin nggak salah yang di NPV. Jadi saya dari informasi yang di spreadsheet kemarin itu tinggal dikurangi initial investment saja. Selanjutnya kita akan masuk ke PP, ke payback period. Payback period itu gampangnya gini. Jadi kalau tadi NPV itu kita melihat dari cash flow-nya yang masuk, kalau kemudian payback period itu seberapa lama duit kita itu akan kembali. Gitu. Jadi payback period itu misalkan kita investasi 1M, kita dapat 1M itu akan kembali lagi dalam waktu yang berapa lama, itu payback period. Caranya gimana? Estimated net cash flow-nya, kemudian kurangi future cash flow itu from the initial cost until the initial investment has been recovered. Jadi sederhananya kayak gitu aja. Cara ngitung payback period. Jadi misalkan 1M setiap tahunnya itu duit yang masuk misalkan 100, 120, maka nanti dia akan kembali lagi dari 1M itu seberapa besar. Itu payback period. Nah, cuman kalau kita ngomong payback period itu kan, ini contohnya aja sih. Nah, assume we will accept the project if it pays back within 2 years. Jadi kita itu akan menerima sebuah proyek itu kalau misalkan di awal itu kan sudah harus ada ya. Jadi apakah kemudian kita itu sudah punya rate of return gitu ya. Returnnya ini harus 20% atau 20% atau kalau duit saya kembali dalam 2 tahun maka saya akan mengambil proyek ini. Jadi harus diceki dulu, misalkan seberapa lama gitu ya, dalam konteks payback period itu akan direcover semua investasinya. Kalau ternyata kalian sebagai investor itu berpikir pokoknya aku akan investasi kalau duitku dalam 2 tahun balik, kalau nggak balik aku nggak investasi. Maka kalian tinggal ngitung gitu ya. Diasumsikan kalian nerima kalau kalian itu akan dapatnya dalam 2 tahun. Jadi dihitung nih. Tahun pertama dapat duit 63, berarti kurang 101. Tahun kedua dapat duit 70.000, maka duit yang harus ada 31.80. Itu setelah tahun kedua. Tahun ketiga itu udah dapat duit, maka ini ternyata dia baliknya itu adalah pada tahun ketiga. Pertanyaannya, apakah investasi ini akan diambil apa enggak dengan informasi kayak gini? Enggak, Pak. Enggak. Diambil. Padahal di atas sudah jelas bahwasanya aku akan ngambil kalau proyeknya itu kembali dalam waktu 2 tahun. Ini baru kembalinya di tahun ketiga. Memang akan diambil kalau kamu berpikir dalam waktu 3 tahun ke depan. Tapi kalau kamu itu punya range, punya rules, decision rule kalian itu adalah pokoknya ROA-nya itu payback periodnya, return of investment-nya itu 2 tahun nih, baru balik deh, baru aku akan investasi. Nah itu baru kemudian teman-teman apa istilahnya
harusnya sih tidak menerima kalau asumsinya itu within 2 years. Kan gitu. Oh ini baliknya loh pada tahun ketiga. Jadi harusnya itu kan tidak teman-teman terima. Kalau kita ngomong kalau dia itu balik pada tahun ketiga nggak apa-apa ya diterima gitu. Cuman kalau asumsi awalnya itu kan within 2 years, jadi harusnya ini kan tidak diterima. Gitu cara ngitung. Ini juga sama. Nah ini sebentar. Nah payback period itu memang jauh lebih mudah dimengerti. Itu kalau ininya adjust for uncertainty letter of cash flow, bias toward liquidity, itu bias memang toward liquidity. Disadvantage-nya dia itu ignores time value of money. Jadi dia kan ada duit 61, ya udah dianggap aja 61 itu akan mengurangi cash terus gitu tanpa memperhitungkan time value of money dari duit itu. Karena sebagaimana di awal di akhir di sini ya. Dihitung-hitungannya ini kan di informasi di awal, kalau teman-teman ingat, di awal itu duit yang akan masuk 63.120 kan. Itu kan estimasinya. Cuman kan itu baru 1 tahun lagi kan. Baru setahun lagi. Kalau demikian berarti duit yang setahun lagi kita akan terima 63.120 itu saat ini itu bisa dapat telur berapa kan, itu nggak kita hitung. Jadi langsung aja cash-nya seperti ini. Ini yang disebut dengan kalau payback period itu memang tidak memperhitungkan time value of money. Gitu. Itu disadvantage. Request an arbitrary cut-off point. Jadi ya apa ya kalau ketika kita kemudian menyatakan gitu ya, memutuskan bahwasanya aku butuh payback periodnya itu sampai pada tahun berapa gitu ya, makanya dia butuh an arbitrary cut off point. Ignores cash flow beyond the cut off date gitu ya. Jadi cash flow ya 3 tahun, padahal kan ada cash flow lagi kan. Kalau kalian itu bilang aku butuhnya 2 tahun gitu. Oh iya sih 2 tahun ternyata duitnya nggak balik nih. Padahal duit setelah 3 tahun, 4 tahun itu balik sih sebenarnya gitu ya. Ada dalam estimasinya gitu. Tapi karena kita cut off-nya 2 tahun, akhirnya kita mengignore cash flow beyond the cut off date. Bias against long-term projects such as research and development and new project. Jadi kalau dalam konteks yang long term dia itu akan bias karena kan estimasi. Estimasi itu ya pasti salah, tapi di lapangan itu juga enggak karena dia tidak memperhatikan time value of money, maka ketika kita ngitung payback period dalam waktu jangka panjang itu bisa saja bias gitu. Karena long term project kalau kalian tahu seperti sebagaimana dicontohkan ya telur tahun ini sama 10